Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa channel YouTube Aan Muzar? Ya, kali ini masih di channel Aan Muzar, kita wawancara Dukin ya, wawancara wong-wong yang menurut Aan Muzar ini layak untuk diajak ngobrol ya, diajak wawancara di channel kita. Siapa di episode kali ini? Ya, mungkin kayaknya kita sudah ngintip tuh lah tahu ya. Yang sering nonton TVRI Sumatera Selatan tahun berapa deh? 90-an kali ya. Ya, kita perkenalkan tamu kita kali ini ialah Ibu Meli Sumardi. Yeay. Ya, mungkin yang pemirsa TVRI Sumatera Selatan tahun berapa Bu Meli yang mungkin udah asing lagi dengan wajah Ibu Meli ini ya? Ya, tadi lah dikenalkan kan, pakai masker Palembang. Iya, masker Palembang main karena pemirsa. Tadi Palembang. Iya, tadi tahun 90-an, memang masuknya tahun 90-an. 90-an. Tapi dari tahun 92 itu 91 akhir, 92 yang on air. Alhamdulillah sampai sekarang masih on air. Di Sumatera Selatan hari ini berita. Bisa juga kan biasanya. Ya, siap. Jadi dari tahun 92 sampai sekarang itu kontinu, tidak pernah ada stop ataupun blank gitu. Dan dulu menyiar itu kelas berapa? Apa lah sudah kuliah atau macam mana? Bisa dijelaskan? Pas tamat SMA, jadi ketahuan tua. Berarti masih ABG nih. Tahun 90-an juga kami masih kecil nih rasanya, mungkin SD ya kali ya. Nah, jadi tamat SMA langsung. Tamat SMA langsung jadi penyiar TVRI Sumatera. Continuity. Itu zaman dulu ada kayak audisi atau lomba atau mana? Bisa mungkin pemirsa pengen tahu kan Cak Manunian aku bisa jadi penyiar gitu. Ya, dulu memang sudah cita-cita dari kecil tuh kalau ditanya nak jadi apa? Yang lain nak jadi dokter, jadi polisi. Nak jadi polisi. Tidak, kita cuma nak jadi penyiar TVRI. Oh, gitu. Berhubung zaman dulu yang booming tuh TVRI, jadi ada kesempatan di TVRI, terus daftarlah di situ. Lulus di tahun 91 akhir. Terus mulai on air di tahun 92, itu masih penyiar continuity. Continuity apa? Mungkin pemirsa yang belum paham continuity itu apa? Buka acara atau Cak Mano bisa jelaskan deh Bu Meli. Continuity itu penyiar yang kontinu, jadi dari buka siaran sampai tutup siaran. Buka siaran itu pertama kali jam 4, terus pernah sekali jam 2, sampai jam berapa tutup siaran itu kan zaman dulu ada di masa Orde Baru tuh kalau ada habis rapat MPR DPR itu disiarkan, bisa balik jam 2 cukup lagi. Jadi itu live ya? Bukan taping? Enggak. Berarti kita nunggu ke dulu yang rapat tadi itu sampai selesai kita bercagaan di kantor zaman itu? Sanggul, kan dulu pakai kebaya, sanggul, dan itu tetap dengan kebaya kain gitu, cuman tidak terlalu formal kalau kain, tapi bajunya bisa sampai berapa jam Bu Meli nunggu dari kita bersanggulan sampai tampil? Kan nunggu ke rapat tahu sampai jam berapa kan? Nah, bisa ada mungkin ada cerita menarik waktu itu. Iya, banyak. Jadi pernah kan karena nunggu tuh siaran on air jam 2, terus tutup lagi, nanti jam 7 setengah 8 lagi baru ini, itu menunggu, sempat misalnya lepas sanggul dulu daripada berat kan, lepas sanggul, tiba-tiba lampu mati. Nah itu kan harus on air lagi, penyiar minta maaf. Nah, masang sanggul itu kan dengan lampu mati itu kan. Nah, pernah dengan anting sebelah karena terlalu lama menunggu. Jadi ya sudah dilepas dulu karena kan berat. Nah, itu pengalaman itu yang tidak terlupa sampai sekarang. Mungkin sekarang kan pemirsa di televisi dan khususnya pemirsa channel Aan Muzar itu kan ingin tahu nih seperti apa sih gambaran penyiar zaman dulu, tempo dulu kan 90-an kan, lumayan jadul ya Bu Meli ya, dibandingkan sekarang yang zaman milenium sudah zaman 2000-an ya. Apa sih mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa channel Aan Muzar? Iya, 2020. Beda apa sih? Bedanya beberapa mungkin penyiar zaman dulu dengan penyiar sekarang. Apa misalnya? Mungkin disiplin ya. Disiplin dan kepatuhan dengan aturan senior. Gitu. Misalnya gimana itu? Misalnya jadwal siaran. Kita tuh minimal 1 jam itu sudah di dalam studio. Jadi kita 1,5 jam itu sudah ada di TVRI di kantor. Kita dijemput 2 jam sebelum on air biasanya. Kita dijemput ya? Dijemput. Nah, dengan berjalannya waktu perubahan itu terjadi. Jadi kita datang sendiri. Kita tidak mau tahu kan, pokoknya penyiar 1 jam sebelum sudah ada dalam studio. Nah sekarang itu sangat jarang terjadi gitu. Ada yang setengah jam masih di rumah, tapi nanti pas on air
ini dia. Mungkin gini Bu Meli, zaman dulu mungkin Bu Melinya fokus sebagai penyiar. Mungkin sekarang sudah banyak yang nyambi ya. Bisa jadi. Ada yang penyiar jadi polisi. Maaf ya kalau kesinggung ya. Ada yang penyiar jadi selebgram ya. Nah kena galau itu. jadi apa nggak fokus jadi mungkin ya. Mungkin salah satu fokus itu. Apa namanya alasannya kali. Mungkin ada lagi kalau dari segi teknologi ya. Kalau dulu mungkin katanya nggak seenak sekarang yang hanya baca teleprompter, bisa dijelaskan Bu Meli? Dulu kita tidak ada teleprompter sama sekali. Jadi Baik gimana berita. tuh? Dihafal. Jadi naskah itu ada lead-nya sekitar 5 baris, itu harus dihafal. Jadi setidaknya cue-nya kita tetap ini hanya cue sedikit bisa dilihat, tapi sepanjang itu hanya dihafal gitu. Dihafal ya. Zaman dulu kan, kalau sekarang kan berita di TVRI Sumatera Selatan itu dari jam 4 sampai jam 5 sore Bu Meli. Kalau zaman dulu jam berapa itu beritanya? Jam 6 sampai jam 7. Oh sore ya. Nah kita berarti udah di kantor ini jam berapa berarti? Kalau untuk berita itu jam 5 tuh udah di studio. Jam 5 udah di studio. Itu kita baca-baca naskah. Ya, baca naskah. Oh, Indah. Di studio itu sudah ready dengan mempelajari naskah. Kita baca naskah di mana? Dari jam 4 tuh udah ada di atas. Oh, di redaksi. Redaksi membaca naskah. Lead berarti harus dihafal dong. Kan nggak ada apa namanya? Nggak ada teleprompter. Bisa dijelaskan ada nggak cerita menarik untuk ngapalnya, mungkin lagi putus sama cowoknya gitu, jadi nggak konsentrasi, bisa nggak jelasin sama pemirsa channel Al-Muzar? Itu jarang terjadi karena kita fokus kan kalau udah baca berita, dan dulu itu didikan dari senior itu begitu membekas gitu, jadi kita tidak mengabaikan, misalnya begitu salah keluar dari studio tuh udah dingin ini. Nah, dikasih tahu kan bahwa itu salah, jangan lagi terjadi. Ya sudah, besoknya tidak akan terulang lagi. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh jarang terjadi kalau sekarang. Kalau sudah salah, oh iya ya salah ya sudah, lupa, besok ya bagus tapi terserah itu lagi. Apakah ada juga kayak diskor gitu, misalnya melakukan kesalahan? Gitu? Banget, kalau dulu itu banget. Apa skornya biasanya kalau untuk penyiar yang melakukan kesalahan? Dibebaskan dari tugas tugas menyiar, misalnya dari plan jadwal 1 bulan 2 bulan itu kita diskor dulu, tidak siaran. Kesalahan penyebutan nama pun begitu berarti untuk menjadi ini ya topik kesalahan gitu. Jadi memang kalau dulu tuh tingkat disiplinnya tinggi gitu aja. Jadi masalah disiplin ya pemirsa ya. Oke, kedua masalah honor nih ya. Honor ini mungkin agak ini ya, sensitif gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun nggak ngejemput angka, kira-kira jauh nggak perbedaan dulu sama sekarang gitu? Ya sesuai dengan perkembangan zaman aja ya. Saya pernah dulu pertama kali siaran itu 5.000. Wah, 5.000 tapi udah bisa beli apa zaman itu Bu Meli? Ya, bisa lah beli bedak satu siaran ya, tapi dengan tidak bermerek gitu. Jadi kalau sekarang dengan honor sekarang itu ya cukup lah buat beli lipstiknya. Tapi itu emang dari dulu nggak per bulan ya, memang per item persiaran ya? Kalau dulu karena sifatnya memang harusnya begitu siaran selesai, karena tidak ada sistem ini ya kontrak, kan semua sistem kontrak. Jadi harusnya memang begitu siaran sesuai penyelesaian administrasi itu langsung diberikan. Hanya kalau sekarang kan rekapnya tuh biar gampang tergantung di keuangannya. Kalau dulu tuh hanya direkap 1 bulan gitu, jadi uangnya tuh berasa. Oke, jadi terasa gede tuh. Pernah sampai berapa direkap paling besar dulu? Ingat nggak? Oh, ingat. Pernah sampai 900.000. 900.000 tahun? Tahun 94 lah. 95 pemirsa. Kira-kira Bu Meli itu kalau dibelanjain bisa beli apa Bu Meli? Saya dapat sepatu 4 waktu itu. Masih ingat nggak beli sepatunya di mana Bu Meli? Saya ingat di itu di IP ya zaman itu ya. Apple Apple Green ya. Apple Green ya boleh. Saya dapat sepatu 4. Sepatu 4. Sepatu jenis apa aja itu? Ya, yang hak tinggi semua. Ya, sesuai lah merek pada zaman itu ya. Oh, jadi luar biasa ya, dari ngumpulin tapi itu sudah tamat sekolah ya, tapi belum sempat kuliah. Oh, belum sempat kuliah. Sambil jalan kuliah. Tapi kan Bu Meli ini kan sekarang seorang abdi negara. Nah, bahkan salah seorang pejabat lah, eselon di sini ya. Jadi gimana sih jenjangnya? Berapa lama jadi penyiar kontrak akhirnya menjadi seorang abdi negara gitu? Waktu itu tahun 92 lah ya. 94 ikut tes. Penerimaan PNS-nya itu di 94. Oh, gitu. TVRI kan terakhir itu 98. 98. Selanjutnya ke Kominfo kan. Reformasi. Reformasi tingkat tahun 94. Sampai sekarang berjenjang, lama di
ini di apa sekretariat gitu kan, dan baru sekarang ya. Akhirnya ini buktinya ada kursinya nih ya, Ibu Meli ya pemirsa. Tapi kalau balik lagi ngomongin masalah perbedaan penyiar dulu dengan penyiar sekarang, apalagi tadi ada masalah disiplin, kemudian masalah teknologi yang sekarang penyiar sekarang lebih dimudahkan ya. Iya. Nah mungkin apalagi sih kira-kira perbedaan antara penyiar dulu sama ya, kalau penyiar dulu sekarang? penyiar itu kan terikat kayak konten apa ya namanya ya, misalnya kostumnya tuh harus pakem. Oh, Jadi, pakemnya. kalau dulu kan penyiar berita itu harus pakai blazer gitu, dasi yang ini, dan kalau continuity itu dia harus pakai kebaya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi Oh continuity, nggak ada lagi ya. semua hanya dibuka langsung. Kalau dulu tuh continuity pakai kebaya, pakai sanggul, nah itu pakem-pakem seperti itu udah banyak tidak ada sekarang. Tidak ada. Nah jadi kalau dihitung sudah berapa tahun, Bu Meli sudah berapa tahun sih sebagai penyiar pertama sekali bersiaran hingga saat ini, walaupun seorang abdi negara dan menjabat eselon lah di sini pun tetap masih bersiaran di layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Udah berapa tahun? 28. 28 tahun. Kalau Aan seorang kalau saya kan masih 17 tahun Bu Oh, iya. Meli. 28 tahun itu kalau laki-laki atau perempuan udah menikah ya. Iya. Ya Nabi Muhammad aja umur 25 kan udah menikah. Nah, itu mungkin pesannya nih, pesannya buat anak muda milenial saat ini, gimana sih bisa kita konsisten dalam suatu pekerjaan dan akhirnya mungkin dipercaya karena pekerjaan kita menduduki suatu kepercayaan gitu kan. Nah, mungkin pesannya silakan Bu Meli. Iya, bagi adik-adik semuanya, apabila kita ingin sukses itu kan harusnya punya cita-cita dan fokus dengan suatu pekerjaan. Tekuni pekerjaan itu, insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan hasil yang maksimal seperti itu. Oke. Ada lagi tambahan Bu Meli? Itu saja Itu kan. saja. Oke. Ya, mungkin inilah perbincangan kita ngobrol nyantai ya bareng Bu Meli Asumardi ya, mungkin yang masih sering menonton Sumatera Selatan hari ini itu masih on air sampai saat ini ya. Demikian di perbincangan kita di podcast wawancara Anmusar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.